Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dimanapun engkau berada. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Dan pada hari-hari hidup kita, bahkan sampai pagi hari ini kita masih dengan leluasa menarik nafas kita, mengambil oksigen yang banyak sehingga kita bisa bergerak. Dan betapa luar biasa lagi Kristus yang sudah membebaskan kita dan memerdekakan kita sampai pada hari ini. Sehingga biarlah firman Tuhan menjadi pedoman penuntun langkah kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan saya ambil dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Bulan Agustus adalah bulan yang sangat spesial bagi bangsa kita Indonesia, karena di mana bulan Agustus kita akan memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana di Agustus 2023 ini pada tanggal 17 merupakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-78. Ketika kita berada dalam satu penjajahan, itu adalah merupakan satu situasi yang sangat tidak menyenangkan. Orang tidak bisa leluasa untuk mengeluarkan segala potensinya. Orang tidak punya hak dalam dirinya. Sehingga ketika ada satu bangsa ataupun ada satu individu merasa bahwa dia dijajah, akan ada upaya, akan ada sesuatu yang dikerjakan supaya menjadi pribadi yang merdeka. Ketika ada kemerdekaan, biasanya di situ ada satu pengorbanan. Bisa pengorbanan nyawa seperti yang dialami oleh para pejuang-pejuang kita. Bisa juga mengalami pengorbanan secara mental, materi dan sebagainya. Karena kemerdekaan itu merupakan hak dan sesuatu yang sangat didambakan, diinginkan oleh setiap pribadi. Dalam kekristenan kita, iman kita bahwa kalau saya dan saudara boleh menjadi orang-orang yang merdeka, itu bukan karena kebaikan kita, hasil usaha kita, bukan karena ketaatan kita. Tetapi di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, ada satu pernyataan yang Yesus katakan bahwa Bapa mengasihi aku. Aku di sini menunjuk kepada Kristus sendiri. Kenapa Bapa mengasihi aku? Dikatakan bahwa Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi Kristus mengatakan bahwa Bapa mengasihinya karena dia memiliki satu ketaatan. Ketaatan di mana? Di mana dia rela, dia memberikan nyawanya supaya dapat memerdekakan saya dan saudara. Firman Tuhan mengatakan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dengan sendirinya setiap manusia mereka dikandung di dalam dosa. Dan pada akhirnya upah dosa adalah maut. Sehingga Allah punya proyek yang sangat besar di mana Allah ingin supaya kita tidak diperbudak oleh dosa. Kita tidak mendapatkan upah maut, tetapi ada kemerdekaan, ada kehidupan yang kekal yang mau Dia berikan bagi saya dan saudara. Jadi sangat jelas kalau kita boleh merdeka secara rohani, itu bukan hasil usaha saya dan saudara. Itu bukan karena kebaikan, bukan karena hasil kita menaati hukum Taurat. Tetapi bagaimana itu hanya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ketaatan Yesus sendirilah yang memerdekakan kita. Dan jelas Bapa mengasihi Kristus karena Yesus sendiri adalah anaknya. Bapa yang ada di dunia mengasihi setiap anak-anaknya. Bagaimanapun keberadaan anak-anaknya, Bapa tetap mengasihi. Apalagi Bapa kita di sorga. Dia tahu bahwa kita membutuhkan kemerdekaan. Dan dalam ayatnya yang ke-18 berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Banyak yang orang-orang mungkin berkata, di luar sana berkata bahwa oh Yesus mati karena dia kehabisan darah. Oh Yesus mati di tangan orang Romawi, para pengawal-pengawal karena dicambuk dan sebagainya dalam kondisi sebagai manusia, jelaslah dia mati. Tetapi dari ayat di sini dikatakan bahwa jikalau Yesus tidak menyerahkannya, maka dia tidak akan mati. Kita harus tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan aku juga berkuasa untuk mengambilnya. Jadi Yesus itu punya kuasa yang luar biasa.
ketika dia mati disalibkan untuk memerdekakan kita, itu karena kehendaknya sendiri. Ya saudaraku, bukan karena kehabisan darah, bukan karena fisik manusianya yang terbatas, tidak. Tetapi itu karena kehendaknya sendiri untuk memberikan nyawanya. Sebab itu, jikalau mungkin ada yang merasa saya takut untuk mati, ada banyak hal yang membuat saya takut untuk mati. Percayalah, ketika kematian di dalam Kristus itu adalah satu hal yang sangat berharga. Dan ketika pun kita dipanggil Tuhan pada waktunya, kita datang ke alamat yang tepat, ke rumah Bapa. Kalau mungkin ada saudara yang hari-hari ini takut mati, mari datang mencari Yesus. Datang dalam kasih karunia-Nya, karena Dia memberikan kehidupan yang kekal. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kita yang sudah dimerdekakan oleh darah pengorbanan Kristus, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Teruslah bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Karena di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, kemerdekaan yang diberikan oleh dunia ini, kebebasan yang kita terima saat kita masih ada di muka bumi itu adalah kebebasan yang bersifatnya sementara. Satu kali akan lenyap, tetapi kemerdekaan di dalam Kristus adalah kemerdekaan yang sesungguhnya sampai kepada kekekalan. Sebab apa Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Galatia 5 ayatnya yang pertama dikatakan menjadi satu penegasan, menjadi satu hal yang mendorong kita. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berarti ternyata ada orang yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kemerdekaan. Tadinya kita sudah diselamatkan, tadinya kita sudah dimerdekakan, tetapi ketika kita berada di dalam dunia ini kita kenakan lagi kuk perhambaan. Menjadi budak itu enggak enak. Tidak enak saudara. Ingat ketika orang Israel ada di Mesir, Tuhan mendengar teriakan mereka. Mereka merasa pertolongan Tuhan. Karena di Mesir mereka diperbudak. Jangan lagi kita mau jadi hamba dosa. Jangan lagi kita diperbudak oleh tipu daya iblis saudara. Kita enggak kuat. Kita tidak mampu ketika kita berjalan sendiri di muka bumi ini. Sebab itu mari dengan sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang hidup di dalam kemerdekaan yang sudah Kristus kerjakan bagi saya dan saudara. Kuncinya apa? Tetap melekat kepada sumber yang memerdekakan kita sendiri, yaitu Kristus. Kristus menyerahkan nyawanya tanpa paksaan. Kadangkala dalam hidup ini kita berkata, wah saya memberi karena kalau orang lain memberi rasanya nggak enak. Kan kita orang percaya, kita orang Kristen. Seolah-olah sesuatu dilakukan dengan paksaan. Kita melayani dengan paksaan. Tetapi ketika kita sadar, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus sendiri. Mari kita meneladani Dia. Kasih kita lakukan tidak dengan paksaan. Bukan untuk mencari pujian, tapi karena kita percaya kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka. Dan jikalau kita berada di bangsa Indonesia, lakukanlah yang menjadi tugas dan bagian kita sebagai anak bangsa. Kita isi dengan kemerdekaan, kita jaga, kita pelihara di mana kita hidup dan kita berada di bangsa Indonesia yang tercinta ini. Teruslah berkarya, teruslah maju dalam Tuhan, karena kita bersyukur Tuhan Yesus sudah memerdekakan saya dan saudara. Bersungguh-sungguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambahan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab kalau kami boleh ada semua karena karya pengorbanan-Mu, di mana Engkau memerdekakan kami, di mana Engkau menguduskan kami, Engkau menolong kami. Sebab itu Tuhan, jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang mengerti isi hati Bapa, bagaimana kami harus hidup. Kami mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau belajar untuk terus melekat kepada Engkau. Dimanapun umat-Mu berada, Tuhan tolong, Tuhan hiburkan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang membutuhkan jalan keluar, biar Engkau memberikan jalan keluar yang berdasarkan kehendak dan isi hati Tuhan. Gereja lokal kami GPD COTW Temanggung, Tuhan memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala sampai kepada sidang jemaat-Mu. Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan yang ada, masyarakat yang ada, boleh hidup rukun, boleh ada damai sejahtera sukacita yang daripada Allah. Biarlah pada hari ini kami berjalan dengan kemerdekaan yang sesungguhnya yang sudah Kristus kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.